Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 BDP 1, 2, dan 3. Untuk pelajaran marketing, ini kita mulai buka di semester genap dengan bab diferensiasi produk ya, bab 6 kalau di buku kalian. Jadi mulai halaman start 92. Silakan sambil dibuka bukunya di halaman 92. Saya mengambil sumber dari sumber yang lain ya, biar nggak di buku terus, karena di bukumu itu pengertian diferensiasi terlalu panjang menurut saya. Jadi saya ambilkan yang kalimatnya lebih mudah dipahami. Jadi diferensiasi itu merupakan salah satu strategi ya. Strateginya di marketing pemasaran itu banyak. Tidak hanya 4P untuk produk, 7P untuk jasa. Tidak hanya itu. Nggak hanya promotion mix yang pernah saya terangkan ya. Promotion mix yang menyangkut advertising, SPPS, masih ingat enggak? Sales promotion, personal selling, publisitas. Nggak hanya itu ya, strateginya di marketing itu banyak. Salah satunya ini, diferensiasi produk yang di halaman 92 buku paketmu. Itu juga merupakan salah satu strategi. Kenapa disebut strategi? Karena dia adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk membuat suatu perbedaan, ciri khusus, menimbulkan ciri khusus pada jasa atau produknya, sehingga mampu menimbulkan suatu pandangan lebih, nilai lebih di mata pelanggan, memunculkan persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi itu anggapan dari pelanggan. Jadi ketika kalian sudah melakukan diferensiasi ini, anggapannya pelanggan adalah, oh, produkmu itu berbeda, punya ciri khusus dari produk-produk yang sudah ada atau produk-produk yang sebelumnya, sehingga konsumen itu bakalan tertarik untuk melirik produk kalian gitu. Intinya seperti itu ya, diferensiasi itu strategi untuk menimbulkan persepsi atau nilai khusus di mata pelanggan. Terus selanjutnya adalah, jadi diferensiasi itu harus didasarkan pada konsentrasi 3 hal. Kalau di bukumu juga masih di halaman 92. Nah, ini di bukumu konten, konteks, dan infrastruktur. Ya, konten. Diferensiasi itu harus berdasarkan konten. Maksudnya apa? Kamu harus tahu value apa yang mau ditawarkan oleh usahamu kepada pelanggan. Value, nilai apa yang akan ditonjolkan oleh produkmu. Nanti saya kasih contoh konkret dalam bentuk produk diferensiasi ya, supaya lebih paham. Yang kedua, harus berkonsentrasi pada konteks. Konteks itu apa sih? Jadi konteks itu menawarkan value juga, sama, masih value berupa nilai lebih, tapi yang untuk membedakan diri produkmu dengan produk yang lain. Entah itu dari segi pelayanan, cara pelangganmu mendapatkan pelayanan, atau dari segi kualitas produkmu sendiri. Yang nomor 3, infrastruktur. Infrastruktur itu bisa berupa perbaikan harga. Jadi kamu sebagai produk baru, kamu nggak harus hargamu promo murah, nggak harus. Kamu bisa mengangkat harga yang lebih tinggi daripada produk-produk yang sebelumnya, asal diimbangi dengan value. Nilai positif, value itu nilai positif dari produkmu yang nggak dipunya produk-produk sebelumnya. Nah, terus silahkan pindah ke halaman 94 ya. Di situ ada syarat diferensiasi. Nah, syarat diferensiasi di sini juga ada. Cuman kita pakai yang di bukumu aja. Nah, ini yang di bukumu ya. Syarat diferensiasi itu harus penting, jelas, unggul, dapat dikomunikasi, mendahului, terjangkau, dan menguntungkan. Penting, Rek. Maksudnya penting di sini itu artinya produkmu itu memberikan banyak manfaat
bagi pelanggan. Jadi nggak merubah fungsi dasar dari produk yang ada sebelumnya. Jelas. Jadi produkmu itu dikemas jelas bedanya apa dari produk yang sebelumnya. Jangan niru yang keterlaluan, maksudnya sampai jiplak yang keterlaluan. Kalau yang produk yang sebelumnya kuning, kamu juga ikut kuning, nggak harus ya. Silahkan berani tampil beda, unggul. Cara mendapatkan manfaat sama, tapi ada nilai positifnya, nilai plusnya. Dapat dikomunikasikan, artinya dapat dimengerti, dilihat kembali oleh pembeli. Jadi udah dari jauh tuh kelihatan kalau loh produkmu ini beda, ada nilai plusnya, tapi ada faktor yang wow gitu loh maksudnya. Mendahului. Jadi inovasi yang kalian lakukan di produkmu ini, diferensiasinya belum ada di produk sebelumnya. Mendahului, kamu yang lebih dulu, terjangkau. Nggak harus lebih murah ya, tapi karena kalian ada nilai plusnya sehingga buatlah pembeli itu merasa pantas sesuai membayar harga produk kalian walaupun itu lebih mahal. Yang terakhir, menguntungkan, perusahaan memperoleh laba. Perusahaan harus tetap dapat laba walaupun banyak nilai plus yang ditambahkan di produk itu. Nah, silakan pindah ke halaman 95 ya. Halaman 95 itu di situ ada cara melakukan diferensiasi. Ada 2 ahli. Yang pertama menurut Kotler ya. Kotler itu bapak pemasaran kita. Jadi kalau menurut Kotler poinnya ada A sampai I, banyak sekali. Diferensiasi itu bisa dilakukan berdasarkan bentuknya, fiturnya, mutu kinerja, mutu kesesuaian, daya tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gayanya, desainnya. Jadi nggak harus kalian diferensiasi produk itu hanya varian rasa, hanya harga yang lebih murah, hanya kemasan yang lebih unik. Nggak hanya itu, Rek. Bisa kalian itu diferensiasi inovasi di bidang daya tahan. Misalnya produk yang sebelumnya cuman tahan sehari 24 jam. Produkmu bisa tahan 3 hari. Misalnya asal dalam penyimpanan yang di freezernya kulkas misalnya. Gitu. Jadi nggak harus berupa bentuk, warna, kemasan, sama harga atau varian rasa. Nah, terus yang ahli kedua yaitu menurut Gary Armstrong ini, dia menyimpulkan agak lebih singkat ya, A sampai G. Kalau di bukumu yang di halaman 96, mulai dari fitur sampai kemampuan diperbaiki. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat yang ini di halaman 97. Next ke halaman 97, di situ ada strategi diferensiasi itu terdiri dari banyak ya. Kalau di bukumu itu ada diferensiasi produk sampai dengan halaman 101, diferensiasi citra 1 sampai 5 ya. Jadi ada 5 strategi diferensiasi. Kalau di bukumu, diferensiasi produk ini yang pertama. Jadi diferensiasi produk ini produknya yang dibenerin, produknya yang diinovasi, baik dari segi kenyamanan, konsistensi, keandalan ya. Dari segi apapun, pokoknya yang berhubungan dengan produk, kemasan juga boleh, itu yang diinovasi. Terus yang kedua, kalau di bukumu yang di halaman 98, itu diferensiasi pelayanan. Itu adalah pelayanannya yang dirubah. Jadi kualitas pelayanannya yang diinovasi ya. Biasanya ini terdapat di jasa-jasa yang punya pelayanan lebih, misalnya ya laundry atau restoran, rumah sakit juga bisa ya. Jadi misalnya rumah sakit itu, kalau rumah sakit yang swasta, bonafit, itu biasanya dia mulai dari satpam sampai
sampai resepsionis frontliner bagian depan itu ramah. Bahkan mereka sampai kalau ada orang yang tanya ruangan ini di sebelah mana, itu diantarkan sampai ke lokasinya langsung, ke tempatnya langsung. Beda kalau sama yang rumah sakit pemerintah umumnya ya, cuma ditunjukin aja dari tempat, nggak dianterin. Nah, itu merupakan salah satu diferensiasi kualitas pelayanan kalau kalian meningkatkan pelayanan meningkatkan inovasi di bidang pelayanan, maksud saya. Jadi inovasi diferensiasi produk itu nggak hanya produknya yang diotak-atik, nggak hanya produk yang ditambahi ini itu segala macam, nggak hanya produk yang ditambahi value-nya, nilai plusnya, tapi juga bisa pelayanannya yang kalian tingkatkan. Terus yang selanjutnya, kalau di bukumu tuh diferensiasi personil ya. Personil itu erat kaitannya sama SDM, sumber daya manusia. Jadi adalah berhubungan langsung sama karyawannya. Jadi SDM-nya itu dilatih, diberi pelatihan lebih agar bisa meningkatkan. Kalau yang di bukumu yang di halaman 99 bagian paling bawah, personalia dilatih supaya lebih sopan, kredibel, dapat diandalkan. Jadi kalau misalnya di swalayan besar itu, untuk contoh di halaman 99 bukumu, bisa swalayan besar itu pelayannya itu pramuniaganya mau mengambilkan barang di rak paling atas yang tinggi banget itu. Jadi personalianya yang dibenerin kalau di bukumu halaman 99. Yang keempat, kalau di bukumu diferensiasi saluran. Saluran berarti kalian memperbaiki aspek distribusi supaya distribusinya lebih cepat. Ya, di situ ada nanti di bukumu halaman 100 ada pembagian distribusi menjadi 3. Intensif, selektif, sama eksklusif. Jadi kalau intensif itu untuk produk-produk yang sehari-hari convenient, macam sembako ya, 9 bahan pokok mulai dari beras, telur, tepung, mie, segala macamnya, termasuk rokok. Terus kalau distribusi selektif, kalau di buku halaman 100 juga, itu termasuk untuk produk elektronik, kendaraan, buku-buku, seperti itu. Jadi untuk pemasaran tertentu yang memilih distributor di beberapa daerah, itu selektif ya. Kalau eksklusif, itu barang-barang yang dibawa itu berupa yang berbau mewah misalnya. Entah itu mobil, fashion, atau barang-barang waralaba. Restoran waralaba itu misalnya seperti yang di bukumu halaman 100 ya. Contohnya eksklusif. Waralaba restoran berupa McDonald, KFC, Burger King, Pizza Hut, itu contohnya restoran waralaba. Jadi distribusi bahan bakunya mereka itu didistribusikan secara eksklusif. Biar apa? Biar aman, sampainya tetap aman, nggak ditiru pihak lain. Kan resepnya rahasia sampai sekarang ya, maksudnya itu. Nah, selanjutnya yang paling akhir adalah diferensiasi citra. Di sini ada, kalau di sini diferensiasi citra itu jadi kamu menimbulkan suatu citra yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Kamu apa intinya ini ya? Kalau orang PDKT itu jaim, jaga image supaya citramu di benak konsumen terbangun gitu. Misalnya kalau dengar merek Hermes, kalau dengar mobil Ferrari, citra yang dipikirkan di benak konsumen apa? Oh mahal, oh branded, oh fashionable, wah canggih, elegan, keren gitu ya, modis. Jadi persepsinya karena dari awal sudah terbentuk kalau mereka produk-produk yang seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya saya jelaskan lewat contoh produk ya. Contoh produk di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh diferensiasi apa? Ini adalah toilet umum ya. Berarti diferensiasi apa kira-kira? Saya gambarkan di sini adalah diferensiasi pelayanan. Karena apa? Misalnya, karena kamu buat tarifnya. Tarif toilet umumnya per detik 5 rupiah.
Jadi pasti ada timing stopwatch-nya ya. Kamu pakai jasa toilet umum ini berapa detik, apa gak cepet-cepetan. Nah, jadi bisa kamu itu mendiferensiasi, menginovasikan produk gak hanya dari segi produk, kemasan, varian, sama harga. Bisa dari pelayanan, misalnya ini saya contohkan toilet umum. Kalau ini pasti dari segi diferensiasi produk. Ya, capcin. Produk orinya cappuccino, es cincau biasa ya, ditambahi rasa-rasa entah itu vanilla latte, cappuccino, mochaccino. Bentuknya otomatis beda, warnanya beda. Daya tahannya juga beda. Gaya kemasannya beda. Kalau yang di halaman 95. Next di sini ada apa ini? Tongkat etol. Tongkat etol ini termasuk diferensiasi apa? Diferensiasi pelayanan atau diferensiasi personil, enggak mungkin ya. Diferensiasi pelayanan ya. Jadi enggak harus turun dari mobil untuk menempelkan kartu tol. Kalau untuk dari segi itu tadi yang menurut Kotler sama Gary Armstrong, cara melakukannya, fiturnya, bentuknya warna-warni, gayanya macam-macam ya. Ada yang kualitasnya bagus tongkatnya, ada yang kualitasnya standar. Nah, yang terakhir ini adalah contoh diferensiasi produk sedotan rasa-rasa. Jadi sedotan kan awalnya kan hanya putih atau stainless ya. Ini sedotannya rasa-rasa. Ada rasa coklat, strawberry, vanilla, mocha. Jadi ketika kalian minum air putih tapi pakai sedotan ini, otomatis yang dihasilkan adalah fantasi rasa sesuai dengan variannya. Ini strategi diferensiasi apa berarti? Produk iya. Terus kalau produknya berarti banyak ya, dia bisa pakai menurut Kotler tadi yang di halaman 95, bentuknya beda, fiturnya beda, kinerjanya beda, daya tahannya juga, gayanya juga, desainnya juga beda. Nah, sampai di sini dulu materi kita, nanti tugas saya share pelan-pelan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.